Bah, kamu mulai sering minum kayak gini dari kapan sih? Pertama kali minum sih aku awal mulanya dari SMA. Itu juga awalnya diajak temen, terus ikutan nyoba-nyoba gitu, akhirnya malah keterusan. Terus orang tuamu tahu nggak kalau kamu selama ini minum? Kalau tahu sih kayaknya enggak ya, tapi kalau curiga kayaknya udah dari lama. Soalnya setiap habis minum gitu, terus pulang biasanya tanyain habis dari mana, terus suka dicium-cium baunya gitu. Tapi kamu ngerasa salah nggak gitu sama orang tua kalau kamu minum? Ya kalau merasa salah sih sebenarnya, dan itu yang sering bikin kepikiran aja. Cuma kamu nggak bisa keluar dari zona itu. Dan namanya kecanduan sih susah kalau mau keluar. By the way, kamu kuliah di sini tuh dapat beasiswa nggak sih? Enggak sih. Enggak. Berarti mandiri ya? Iya. Kalau kamu mandiri berarti dapat uang dari orang tua kan? Sepenuhnya dari orang tua. Terus kamu dengan dibiayai orang tua gitu kamu tetap ngelakuin minum-minum gitu nggak jelas gitu yang kayak ngabur-ngaburin uang buat kamu ngomongnya kuliah tapi ternyata enggak kan? Iya. Ya sebenarnya aku sih merasa terbebani juga ya sama itu. Harusnya kan tugas di sini buat kuliah, belajar yang benar, tapi malah masih sering kayak gitu. Ya salah sih sebenarnya. Tapi menurut selama ini ganggu nggak sih buat kegiatan kuliahmu gitu? Ganggu banget, terutama saat kelas dan pelajaran nggak ada yang masuk, dan kayaknya dari kuliah ini malah gak dapet apa-apa, apalagi ilmunya gak ada yang dapet. Emang IPK kamu berapa? Kayaknya nggak sampai 3, 2 berapa gitu, lupa. Jelas sih, sampai 2 IPK 2 kamu dapat uang dari orang tua juga buat kuliah, tapi kamu tetap ngambur-ngamburin uang kayak gitu ya. Sayang nggak sih? Sayang banget. Caramu kontrol gitu selama ini? Kan kayak kamu kalau di kelas juga diem-diem aja gitu. Caramu kontrol gimana? Ya kalau untuk di kelas kan aku sering kelihatan diem ya. Heeh. Itu sebenarnya buat aku menahan diri aja, soalnya aku gampang banget buat emosi, apalagi kalau digangguin dikit gitu aku jadi mudah emosi. Terus aku di kelas mending diem aja, gak ngapa-ngapain. Ya itu sebenarnya kayaknya dampak dari suka minum juga, jadi gak bisa bersosialisasi dengan baik sih. Aku mau tanya deh, kamu sebenarnya masih punya keinginan gitu nggak sih buat berhenti? Kalau dalam diriku sih masih pengen terus ya, tapi untuk sekarang udah mulai mikirin untuk kedepannya, dari orang tua juga masa depan, kayaknya itu bakal menghambat banget buat meraih cita-citaku. Iya sih benar banget sih kalau kamu udah sering minum tuh pasti kalau cek kesehatan jadi susah ya kalau buat daftar-daftar. Terus kamu tuh kalau misal lagi kayak gini mikir nggak sih kalau misalkan eh, suatu saat nanti tuh kamu bakal lebih parah kalau kamu masih terpengaruh sama temenmu? Kemungkinan iya, karena sebenarnya alkohol itu merusak masa depan sekali. Kalau kamu udah tahu akibatnya harusnya kamu bisa dong kayak lebih ya udah gitu loh kamu berhenti gitu. Nanti kan kalau misalkan kamu diajak sama temen ya kamu kayak apa ya cari akal lah buat kamu tuh bisa mungkin nggak minum alkohol itu kayak pas kamu ngasih gitu kan, terus nanti pas teman-teman nggak lihat tuh kamu buang aja gitu, terus nanti kamu pura-pura minum itu kan kamu nggak tahu, mereka nggak tahu kalau kamu tuh sebenarnya udah minum atau enggak gitu. Harusnya sih gitu ya kalau menurutku. Sama kalau kamu tuh mau berhenti dari alkohol tuh ya kamu harusnya yakin sama dirimu sendiri kalau kamu tuh sebenarnya bisa tanpa ngelibatin orang lain gitu loh. Kalau misalkan kamu masih mikir orang lain, masih mikir teman, harusnya kamu bisa dong menahan diri sendiri gitu. Kayak, oh ya Allah, aku tuh mau
udah aja gitu, aku nggak mau minum lagi, aku kasih sama orang tua gitu. Tapi kalau kamu masih mikir sama teman, berarti kamu belum yakin dan nggak sama dirimu sendiri. Ya Susah. susah ya, itu karena udah kena racunnya mungkin ya, jadi susah kalau nggak ketagihan. Ya mungkin ya kalau saran dari aku, kamu tuh sebaiknya udah aja sih, kasihan orang tua. Terus kamu kuliah kan niatnya juga mau belajar. Buat tanpa kamu kayak gitu, mungkin aku tahu ya kalau berhenti dari kayak gitu tuh agak susah gitu loh, agak susah. Cuman kalau kamu yakin sama dirimu sendiri, kamu minta tolong ke orang lain yang kamu percaya buat bantuin kamu dari hal yang kayak gini tuh, insya Allah kamu bisa deh. Semoga aja gitu loh, dengan kamu kayak gitu IPM-mu bisa naik, kamu bisa orang tua. Sama satu lagi deh, kalau misalkan kamu bisa berhasil gitu, mungkin kan ada dampak buruk gitu, kayak kamu nggak usah disalin gitu, nggak usah dibuat penyesalan. Kalau aku misal kemarin tuh kayak gini, ya perbaikin aja yang kemarin buat pengalaman. Semoga besok nggak kayak gini. Ntar kalau kamu punya adik atau punya siapa gitu yang kamu sayang tuh, jangan sampai mereka kayak kamu gitu. Kalau saran dari aku sih ya mending berhenti aja, kasihan kan orang tua udah biayain kamu segitu banyaknya buat kuliah. Harusnya kamu bisa mikir kalau besok tuh kamu selesai kuliah ini kamu bisa jadi orang gitu loh. Tapi karena kesalahanmu yang hanya skripsi itu, kamu jadi kesusahan buat cari kerja. Karena kan emang di tes kesehatan itu kan pasti kelihatan ya kalau kamu sedang gitu. Jadi kayak mending udah aja sih, kamu kasihan kali. Ya nanti udah jadi banyak saran baik, nanti aku pertimbangin saran. Makasih ya Lin atas saran-sarannya, berguna buat masa depan. Semangat ya, jangan lupa berdoa, harus tetap yakin kalau kamu bisa keluar dari zona nyaman. Nah, oke teman-teman, dari ilustrasi sebelumnya, masalah minuman keras akhir-akhir ini dapat menimbulkan kegangguan dalam kondisi ketertiban dan keamanan. Fenomena masalah minuman keras merupakan fenomena kesehatan yang cukup serius. Sudah sering terungkap bahwa minuman keras hanya dapat memberikan efek negatif kepada peminumnya dan bahkan hingga kematian. Tapi jumlahnya setiap tahun malah meningkat. Penyalahgunaan minuman keras pada remaja menunjukkan kecenderungan yang meningkat. Akibat yang dirasakannya yaitu berupa kenakalan remaja, perkelahian, dan perbuatan asusila. Adapun faktor-faktor resiko yang menyebabkan penyalahgunaan alkohol di kalangan para remaja meningkat seperti faktor genetik, lingkungan, dan karakteristik individu. Pada saat sekarang banyak remaja yang beranggapan bahwa dengan minum minuman keras mereka akan mempunyai kepercayaan diri yang tinggi. Mereka beranggapan bahwa semua masalah akan dapat terselesaikan dengan cara meminum minuman keras tersebut. Tapi sesuai kenyataan, minuman keras dapat merusak proses berpikir dan menjadikan seseorang tidak sadarkan diri atau bertindak tidak sesuai dengan kehendak. Nah, solusi dari ilustrasi sebelumnya yaitu yang pertama, carilah teman yang bisa memberikan dampak positif kepada kita dan tidak mengarahkan ke hal-hal yang negatif. Yang kedua, memperkuat iman dan takwa. Yang ketiga, selalu seleksi apa saja budaya barat yang memberikan dampak-dampak negatif ke diri kita maupun lingkungan. Kemudian, biasanya anak-anak di bawah umur yang sudah terjerat narkoba dan miras itu akibat dari kurangnya kasih sayang kedua orang tuanya. Maka peran orang tua dalam memberikan kasih sayang pada anaknya itu harus maksimal agar anaknya tetap berada dalam jalan yang benar. Kemudian berpegang teguh pada pendirian bahwa narkoba dan miras itu dapat merusak diri dan tidak perlu malu jika diejek oleh teman karena tidak mengikuti tren yang sedang berlangsung.